Okay, guys, because we already passed through what is that? Listening and structure ya. Jadi hari ini kita lanjut ke reading. Lebih tepatnya reading yang chapter 14 dan 15. Seperti yang saya sampaikan di awal, reading nanti yang awalnya harusnya 6 chapters ya, sesuai yang di buku. Nah, itu saya menemukan cara yang bisa dibilang lebih cepat atau lebih mudah ya, teman-teman untuk mengerjakan reading. Jadi nanti yang harusnya 6 chapter itu bisa kita selesaikan dalam 3 hari, seperti itu. Nah, jadi di hari ke-14 nanti kita akan belajar teknik reading yang pertama yaitu membaca topik sentence-nya saja. Jadi ada beberapa soal reading itu yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau nama lainnya, nama bahasa bukunya ya, itu adalah topik sentence, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung kenalan dengan reading dulu ya. Nanti kemudian kita bahas materi kita hari ini. Jadi reading comprehension itu mirip kayak listening ya, teman-teman. Jadi teman-teman diminta untuk memahami bedanya kalau di listening itu kan teman-teman mendengarkan. Kalau reading ini teman-teman membaca teks dalam bahasa Inggris dan kemudian nanti diikuti beberapa soal mengenai teks yang teman-teman baca. Nah, di reading ini umumnya itu ada 5 teks ya, teman-teman. Dan totalnya adalah 50 pertanyaan. Jadi bisa dibilang satu teks itu rata-rata diikuti 10 pertanyaan. Nah, untuk waktu pengerjaan, teman-teman akan diberi waktu 55 menit seperti itu. Jadi bisa dibilang satu soal teman-teman itu punya waktu sekitar 1 menit seperti itu. Nah, kemudian biasanya ya, teman-teman, umumnya ketika seseorang itu mengerjakan reading, itu biasanya pasti akan membaca teksnya dulu. Nah, sebenarnya cara itu nggak salah, tapi cara itu tidak efektif, teman-teman. Karena satu, tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan di 10 pertanyaan itu. Ya, walaupun kadang ada yang 6, 7, ada yang 9, ada yang 11, tapi rata-rata 10 pertanyaan, teman-teman. Ya. Nah, 10 pertanyaan itu biasanya itu tidak bisa mencakup seluruh informasi yang ada di teks, teman-teman. Jadi bisa dibilang tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Maka kalau kita eh, repot-repot membaca semua teks itu kan bisa dibilang percuma, sedangkan waktu kita terbatas, teman-teman. Oke, jadi jangan membaca teksnya dulu, bisa dibilang seperti itu. Atau membaca teksnya dulu itu merupakan cara yang menghabiskan banyak waktu, seperti itu. Ya, jadi jangan pakai cara ini. Terus pakai cara apa? Jadi jangan baca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu. Ya, teman-teman lari ke soalnya dulu. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman sudah membaca soalnya, teman-teman kelompokkan. Soal itu cara mengerjakannya bagaimana? Karena nanti akan ada 3 pengerjaan soal reading. Nah, untuk yang pertama, yang ini yang hari ini kita akan pelajari, teman-teman. Yaitu cara mengerjakan beberapa soal reading, yang cara mengerjakannya itu cukup teman-teman baca topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence itu letaknya adalah di kalimat pertama di setiap paragraf, ya. Nah, untuk eh, membaca topik sentence ini teman-teman lakukan atau teman-teman kerjakan ketika teman-teman mendapati soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks. Oke. Nah, maksudnya menanyakan garis besar mengenai teks itu contohnya ya, teman-teman. Itu ada soal tentang main idea atau soal reading yang menanyakan gagasan utama atau ide pokok. Nah, main idea sendiri itu adalah nama lain dari topik, teman-teman. Oke, makanya cara mencarinya itu teman-teman cukup nyarinya di topik sentence, di kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Nah, nama lain main idea itu selain topik ada banyak. Kadang itu disebutkan di yang dari prediksi, teman-teman. Kalau yang dari TOEFL ITS itu gampang nanti nyebutnya kalau nggak main idea ya main discussion atau primary concern seperti itu. Nah, tapi nanti kalau di soal TOEFL yang prediksi itu biasanya disebut dengan subjek juga. Juga disebutnya dengan title juga, ya. Intinya adalah nama lain dari main idea ini cukup banyak. Main idea itu intinya adalah inti dari seluruh teks itu membahas tentang apa sih? Nah, seperti itu. Nah, contoh soal main idea ini, misalnya ya, teman-teman.
Nah, kita baca soalnya dulu kalau reading. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Kalau diartikan apa sih topik dari teks ini? Nah, karena yang ditanyakan topik, maka cara mencarinya adalah di topic sentences-nya, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Sorry guys. Di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, karena di sini paragrafnya kebetulan cuma satu, karena contoh ya. Berarti cukup kita baca kalimat pertamanya saja. Nah, kalimat pertama berbunyi, dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang nampak gitu ya, atau perbedaan yang signifikan, itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Seperti itu. Nah, berarti kita cocokkan dengan kalimat di setiap pilihan ganda. Kemudian kita cari yang mana yang paling nyambung. Ya. Nah, yang alfa di situ berbunyi kecerdasan dari John Dewey. Jelas salah ya, teman-teman. Karena di kalimat pertama tadi disampaikan kalau John Dewey itu bukan menceritakan tentang kecerdasannya sendiri. No. Tapi dia menceritakan kalau kecerdasan dan kemampuan melogika itu berbeda. Itu dua hal yang berbeda seperti itu. Nah, bukan kecerdasannya sendiri, tapi kecerdasan semua orang gitu ya. Semua orang. Dan kemampuan menggunakan logika juga pada semua orang, bukan cuma pada dia. Berarti yang alfa salah. Nah, kalau yang Bravo, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Di situ nggak jelas. Sedangkan di soal itu ada dua ya, teman-teman. Yang pertama, a sharp distinction. Jadi perbedaannya itu cuma satu, ada kata a. Sebuah perbedaan yang signifikan, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan di pilihan Bravo itu distinctions, banyak. Nah, tentang apa juga nggak jelas di situ ya. Nah, berarti Bravo bukan, teman-teman. Kalau yang Charlie, hati-hati. Yang Charlie ini bisa dibilang itu adalah distractor. Jadi nggak enaknya di listening, teman-teman. Kadang ada satu atau dua pilihan yang biasanya itu di soal, maksud saya di teks itu ada. Teman-teman bisa temukan itu di teks. Nah, tapi teman-teman harus cek, yang harus bisa bandingkan gitu ya. Contoh nih teman-teman, yang Charlie itu kan berbunyi, gagasan Dewey, ideas itu nama lain dari filosofi, teman-teman. Jadi gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, yang Charlie ini ada di kalimat pertama tadi. Cuman masalahnya adalah yang Charlie ini ada yang dihilangkan, yaitu intelligence. Bisa dibilang variabel satunya hilang, teman-teman. Ya kan? Karena yang di tag itu bukan cuma ngomongin kemampuan menggunakan logika saja, ya kan? Tapi juga tentang kecerdasan. Kalau kita pilih yang Charlie, maka kita menghilangkan satu informasi penting yang lain, seperti itu. Oke, nggak boleh. Berarti Charlie salah ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, that's right. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, itu untuk main idea ya, teman-teman. Dan main idea ini pasti keluar. Saya yakinkan 100% pasti keluar ketika teman-teman tes dan menemukan atau teman-teman ketika dibahas bagian reading. Seperti itu. Jadi bisa dibilang pasti keluar teman-teman main idea ini. Nah, kemudian untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu adalah idea organization. Idea organization sendiri itu artinya adalah bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya melalui teks yang dia tulis itu. Ya, atau bagaimana ide itu dikembangkan di teks yang dia tulis. I'm sorry guys. I'm sorry. It is raining here, so it's a bit noisy ya. Mohon maaf agak berisik di sini karena guntur seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya. Idea organization itu bagaimana ide dikembangkan melalui teks yang dia tulis seperti itu. Kemudian idea organization ini jarang sekali keluar. Bisa dibilang selama saya tes yang asli dari ITS setiap bulan itu ya, yang saya pernah cerita ke teman-teman, dia baru keluar itu satu kali dan itu pun hanya menanyakan tentang specific paragraph. Jadi idea organization dari specific paragraph, misalkan paragraf 2 dan paragraf 3 aja, paragraf 1 enggak. Seperti itu. Nah, untuk contoh dari soal yang menanyakan idea organization misalnya seperti ini, teman-teman. Sama ya, kalau di reading teman-teman baca soalnya dulu.
Di situ soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini. Nah, ini kan nggak jelas, teman-teman. Alias soalnya ini belum selesai. Tapi saya yakinkan ini hanya buku longman aja. Kalau teman-teman nanti ngambil tes yang asli dari TS, tidak akan pernah menemukan soal yang nggak jelas seperti ini. Ya, tapi kalau diprediksi kan biasanya ngambilnya dari buku longman juga, teman-teman. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, yang di soalnya itu tiba-tiba terputus, kita nggak tahu nanyain apa, maka teman-teman coba scan pilihan ABCD-nya. Pahami pilihan ABCD-nya itu kategorinya termasuk ke yang mana, seperti itu. Contoh di situ yang alpha berbunyi, an idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang bravo, a concept is followed by examples. Jadi sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, a cause is followed by an effect. Kalau diartikan sebuah sebab gitu ya, teman-teman, diikuti oleh sebuah akibat. Nah, kalau yang delta, a belief is supported with reasons. Sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti di sini menanyakan bagaimana ide itu dikembangkan. Ide itu ditulisnya bagaimana, seperti itu, ya. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Kalau diartikan kurang lebih, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika kemungkinan akan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah bahwa double D-nya, Aber Doubleday yang melakukan itu. Maksudnya melakukan itu menemukan permainan baseball. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan penghargaan gitu ya atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan alat-alat olahraga yang namanya Spalding itu memberikan tugas untuk meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan baseball. Nah, artinya bukan Doubleday yang menemukan, teman-teman, karena dia disuruh meneliti. Nggak mungkin dia yang nemuin, dia yang suruh neliti siapa penemunya. Kan aneh ya. Berarti bukan Doubleday yang menemukannya, seperti itu. Kemudian paragraf ketiga, sekarang hampir seluruh sejarawan olahraga sepakat kalau Doubleday sebenarnya tidak punya andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Nah, berarti di kalimat pertama tadi menyajikan sebuah ide gitu ya, atau apa namanya, fakta seperti itu, kemudian dibantah atau dibuktikan salah fakta itu oleh si penulis di paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, berarti jawabannya paling tepat adalah yang alfa. Di situ ada garis bawahnya juga ya, teman-teman. An idea is presented and then refuted. Jadi sebuah gagasan itu disajikan atau diberikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah idea organization atau jenis soal kedua yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, sekarang kita ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya. Teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf aja. Ya, nah tapi jenis soal ini itu belum pernah keluar semua, teman-teman, di soal yang asli dari ITS. Oke, tapi di buku ada. Nah, siapa tahu teman-teman nanti ngambil yang prediksi dan kemungkinan jenis soal ini keluar ya. Nah, jenis soal yang ketiga ini namanya adalah tone, purpose. Nah, purpose ini saya pernah, teman-teman, menemukan sekali. Dan itu pun mirip kayak idea organization. Yang ditanyakan itu hanya spesifik paragraf. Misalnya cuma paragraf 2 atau paragraf 3 gitu ya. Bukan seluruh teks. Nah, tapi caranya sama kok. Nanti teman-teman baca kalimat pertama di paragraf yang ditanyakan. Kalau misalkan ada paragraf tertentunya. Oke, sama course. Oke, nah pengertiannya apa sih? Tone itu adalah sikap atau apa ya, subjektivitas si penulis, teman-teman, atau perasaan yang dituangkan si penulis di dalam teks tersebut. Ya, apakah si penulis itu ikut terlibat menuliskan perasaannya di teks tersebut, entah dia marah, sedih, senang, bingung, apalagi misalnya kaget dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tone, teman-teman. Tapi kalau misalkan penulisnya objektif, objektif itu dia netral.
hanya ingin sharing informasi atau pengetahuan saja, ya. Nah, berarti itu netral. Tidak ada si penulis itu memasukkan perasaannya gitu ya. Nah, kalau purpose itu tujuan si penulis menulis teks tersebut atau paragraf yang ditanyakan, paragraf tertentu yang ditanyakan. Oke. Dan yang terakhir course itu adalah mata kuliah atau bidang keilmuan apa yang membahas topik yang sama dengan teks tersebut. Seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya, teman-teman. Kalau yang ditanyakan tone, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari di situ ada nggak si penulis itu menuliskan apa namanya subjektivitasnya atau perasaannya. Nah, kalau misalkan si penulis nggak menuliskan atau teman-teman tidak bisa menemukan vocab yang menunjukkan kalau dia itu emosi, maksudnya apakah dia itu marah, sedih, dan sebagainya, berarti dia netral, teman-teman. Hanya ingin memberikan pengetahuan terhadap si pembaca atau kepada si pembaca. Nah, itu tone. Kemudian kalau purpose ya sama. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, itu nanti akan ketemu, teman-teman. Karena purpose ini sebenarnya itu adalah kayak kata-kata lain, cuma dikasih to gitu ya, artinya untuk, biasanya di depannya seperti itu. Kata-kata lain dari main idea. Jadi tujuan itu sebenarnya main idea, cuman digoreng lagi atau eh, ditambahi kata to biasanya, cuman bedanya itu di depan itu. Jadi ada untuknya gitu. Kemudian yang terakhir adalah course. Course itu adalah bidang keilmuan. Jadi teman-teman cocokkan dengan vocab-vocab yang dipakai oleh kalimat pertama di setiap paragraf itu langsung ketemu nanti teman-teman. Ya, apakah di bidang hukum, apakah sains, apakah teknologi, apakah pertanian dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, misal ya, di sini ada 3 soal. Kita baca soalnya dulu kalau di reading. Nomor 4 berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Kalau diartikan, yang manakah dari ABCD berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam menulis teks ini? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari tergugat gitu ya, di sebuah atau dalam sebuah keadaan hipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, sebuah sengketa lahan yang membawa-bawa atau yang membahas gitu ya, pengakuan yang didapat dari hipnotis itu dibawa langsung ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, ini intinya ngomongin pengakuan yang didapat secara hipnotis dalam ranah hukum. Ya, teman-teman. Hello, cek guys, suara saya bisa terdengar? Halo, cek. Bisa ya? Oke, thank you. Ya, tadi ada notif di layar saya, koneksi memang terputus tadi teman-teman, disconnected. Tapi I'm back now, so let's continue, oke? Oke, jadi itu tadi apa namanya? Ini tadi ngomongin tentang bagaimana pengakuan yang didapat secara hipnotis dalam ranah hukum gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita cek satu-satu yang alfa untuk menjelaskan detail-detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman? Memang tadi ada contoh kasus, yaitu sengketa lahan tadi, ya. Nah, tapi itu hanya sebagai argumen pendukung, oke, dari pernyataan kalimat pertama di paragraf 1 tadi, yang menyatakan kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu nggak bisa dianggap sebagai barang bukti di pengadilan Amerika Serikat. Oke, nah berarti alfa bukan, teman-teman. Ya, kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan kenapa pengakuan yang didapat atau yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati. Kalau yang Bravo ini seolah-olah kita pukul rata. Kalau ada orang dihipnotis, dia ngaku, nah seolah-olah itu nggak bisa dipercaya. Seolah-olah dia kayak dibuat-buat. Bukan, teman-teman. Ya, karena di teks itu bukan menjudge
nggak ada kalimat yang bilang di kalimat pertama setiap paragraf itu menyatakan kalau pengakuannya itu bisa dipercaya atau tidak, itu nggak ada. Ya, hanya adanya adalah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu nggak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan Amerika Serikat. Hanya seperti itu aja. Entah itu bisa dipercaya atau tidak disebutkan. Ya, berarti Bravo bukan, itu jebakan teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie, untuk mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi dalam tidak validkan pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang dihipnotis. Bukan ya, sebenarnya dari awal itu udah salah. Ada kata mengklarifikasikan peran dari pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi itu baru dibahas di paragraf kedua, teman-teman. Jadi bukan cuma di paragraf, maksud saya bukan cuma pengadilan tinggi aja. Semua pengadilan di Amerika Serikat itu tidak menyetujui, tidak menganggap kalau pengakuan yang didapat dari hipnotis itu valid gitu ya. Nah, sedangkan yang Charlie cuma Supreme Court aja. Jadi Charlie salah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Delta. To explain the legal status of hypnotically induced confessions. Kalau diartikan, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, status hukumnya tadi apa? Status hukumnya adalah tidak bisa dijadikan barang bukti dalam pengadilan. Seperti itu. Nah, itu nomor 4 ya, teman-teman. Jawabannya Delta. Nomor 5, the tone of this passage could best be described as. Jadi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah, ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf tadi, tidak ada keterlibatan si penulis, alias si penulis ini tidak menunjukkan perasaannya. Artinya si penulis di cerita yang dia tulis itu netral, teman-teman. Tidak ada sangkut pautnya gitu ya, tidak terdampak, bisa dibilang seperti itu. Artinya dia hanya ingin memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembacanya, alias dia netral tadi, dia objektif ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ABCD adalah yang Delta, teman-teman. Informative. Di sini si penulis hanya ingin memberikan informasi saja ya. Nah, kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, kita cocokkan vocab-vocab yang dipakai di kalimat pertama dengan pilihan ABCD. Oke. Di situ kalimat pertama di setiap paragraf, misalnya kalimat pertama paragraf 1 ada kata confessions, pengakuan-pengakuan. Ada juga defendants yang tadi ya, tergugat gitu ya. Kemudian ada juga evidence, barang bukti, courts, pengadilan di Amerika Serikat. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan ya, ini ngomongin di tentang ranah hukum, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang alpha, American law atau hukum Amerika. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh penjelasan sekaligus contoh ya untuk jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, intinya gini teman-teman, kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu 3 tadi ya, nah itu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Silakan. Oke, ada pertanyaan dari Miss Amaletus. Mister tanya, kalau di bahasa Indonesia kan main idea ada di awal, di akhir. Hati-hati teman-teman. Main idea dengan apa namanya ya itu? Sorry. Deduktif, induktif itu ya, itu adalah pengembangan ide. Jadi ada itu pengembangan ide, kesimpulannya itu ditaruh di awal, di tengah atau di akhir itu beda. Jadi di Amerika kaidah penulisan, terutama seperti ini ya, artikel biasanya nyebutnya, tapi bukan jurnal artikel ya, beda. Artikel itu banyak teman-teman. Ada magazine artikel, ada science artikel, ada juga jurnal artikel tuh beda. Kalau jurnal artikel biasanya tentang penelitian gitu. Nah, ini bukan penelitian tapi tentang pengetahuan umum seperti itu. Nah, itu adalah topik atau apa namanya? Kalau kalimat itu nyebutnya subjek, teman-teman. Atau siapa yang ingin diangkat sebagai bahan pembicaraan itu diletakkan di paling depan. Ya, beda sama kalau
mungkin kalau di speaking orang Indonesia itu bedanya adalah kita kalau mau ngomong, misalkan pinjam dulu 100 itu biasanya ngomongin tentang eh, sesuatu yang nggak nyambung gitu. Jadi kita itu sering apa namanya berbelit-belit teman-teman. Jadi kayak nggak to the point gitu ya. Sedangkan di sana budayanya orang sana itu kalau mau ngomong langsung intinya apa. Nah, nanti setelahnya itu baru yang dinamakan supporting ideas, ada juga kadang additional information, ada juga intermezzo, sesuatu yang tidak nyambung dengan topik. Jadi bisa dibilang apakah apa namanya main idea itu tempatnya selalu di kalimat pertama? Jawabannya iya. Topik sentence letaknya selalu di kalimat pertama, seperti itu. Gimana, Miss? Apakah dapat? Apakah menjawab? Does it help? Oke, dapat ya. Dan saya sendiri sudah buktikan, teman-teman. Dulu saya reading, I really sucked. Jadi saya dulu payah ya di reading itu karena menurut saya seluruh jawaban di reading itu kayak seolah-olah benar gitu. Kalau kita baca itu kayaknya semuanya masuk akal. Nah, kemudian saya coba yang ketika dulu saya waktu ngajar Longman itu ya, pakai buku Longman offline itu saya coba praktekkan ketika tes yang saya ceritakan ke teman-teman itu setiap bulan itu ternyata benar teman-teman. Jadi memang caranya seperti itu. Ada peningkatan lah bisa dibilang gitu. Peningkatan yang nilainya itu ada peningkatan lumayan tinggi gitu. Dan sampai sekarang kalau ngerjakan reading ya saya pakai cara ini juga seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, dari Mr. Fitra, maaf bisa diulang kalau yang idea organization tadi solusinya gimana atau triknya? Sama, Mister. Idea organization yang kedua ya. Sorry teman-teman, ada yang ketinggalan. Nah, kan ada 3 ID organization itu teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pahami ya, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang sesuai, yang mana yang nyambung. Seperti itu. Semuanya caranya sama sebenarnya. Cuma nanti teman-teman simpulkan, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Harus dibaca semua, cukup kalimat pertama di setiap paragraf, Mister. Jadi tidak disarankan membaca semua ya, teman-teman. Karena di dalam teks itu bukan isinya tentang main idea semua. Bahkan ada yang nanti itu biasanya berkebalikan dengan main idea. Malah teman-teman nanti bingung kalau dibaca semuanya. Jadi kadang itu yang eh, apa namanya? Jadi petunjuk kita, teman-teman. Kalau kita nggak tahu tempatnya topik sentence di mana, main idea di mana, itu nanti kita juga kebingungan gitu ya. Cara menjawabnya gimana? Karena itu juga istilah bisa dibilang seperti itu. Jadi nggak perlu dibaca semua, Mister. Cukup kalimat pertama di setiap paragraf. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita coba ke latihan soal. Saya mute dulu ya semuanya, supaya nanti teman-teman bisa lebih konsentrasi, tidak ada gangguan. Silakan dicoba dulu. Sebentar. Oke, di sini ada satu soal. Di reading itu maksimal ketika teman-teman latihan, waktunya 1 menit ya, teman-teman. Pastikan 1 menit sudah menemukan jawabannya. Oke, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim dulu di chat sedapatnya. Salah nggak apa-apa, beda juga nggak apa-apa. Kita belajar ya. Nanti kita bahas bareng. Oke, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, kalau di reading jangan membaca teksnya dulu ya. Ini memang dicontoh teman-teman. Ini pendek gitu ya. Tapi nanti ketika tes asli itu panjang banget. Oke, kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah topik itu nama lain dari main idea. Cara menemukannya ya di topik sentence. Topik sentence letaknya di kalimat pertama di semua paragraf. Oke, kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio dari umur mental seseorang dengan umur kronologinya atau umur yang dihitung pakai angka itu ya. Dengan rasionya itu dikalikan atau dilipat gandakan dengan 100 untuk menghilangkan koma-komanya atau desimalnya. Kemudian paragraf kedua, secara teori tes IQ yang distandarisasikan itu dibuat untuk mengukur suatu kemampuan seseorang untuk melakukan kinerja-kinerja intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan pemecahan masalah. Paragraf terakhir, secara praktek atau dalam prakteknya tidak mungkin untuk tiba pada suatu konsensus atau bisa dibilang gini ya, tidak mungkin memutuskan atau menyimpulkan seperti pada jenis tugas intelektual yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasan. Intinya tes IQ itu belum tentu mewakilkan seluruh kinerja apa namanya? Maksud saya intelligence operations tadi. Itu tidak bisa semuanya diwakilkan di tes, tidak bisa diteskan seluruhnya di tes IQ, maksudnya gitu ya, teman-teman. Jadi tidak bisa menggambarkan dengan pasti, maksudnya seperti itu. Nah, intinya teks ini ngomongin tentang IQ ya. Dan juga cara mengukurnya seperti itu atau pengukurannya seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah delta. That's right. A definition of IQ and its measurement. Jadi sebuah definisi dari IQ atau tingkat kecerdasan dan cara mengukurnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke. Ada jawaban alfa, kemudian bravo. Oke, nice. Antara alfa dan bravo. Nah, karena berbeda, disitulah tempat kita berdiskusi ya. Mari kita cek bareng. Di sini nomor 2 pertanyaannya adalah, bagaimana informasi di dalam teks itu diorganize atau dikembangkan. Nah, berarti ini menanyakan tentang idea organization atau pengembangan ide gitu ya. Nah, di situ kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kontroversi itu mengelilingi gagasan akan penggunaan gitu ya, atau dalam menggunakan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, GMO sendiri kalau saya nggak salah ya, teman-teman, itu adalah entah itu hewan atau tanaman yang diciptakan dari
apa namanya, dari hewan lain gitu. Kalau saya nggak salah ya, kayak misalnya domba apa itu yang umurnya cuman pendek itu teman. Tapi saya lupa, nggak yakin juga ya. Berdasarkan satu pandang, maaf teman-teman, kepencet, I'm sorry. Nah, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO atau organisme yang dimodifikasi secara genetik tadi ya, para kritik itu berargumen bahwa mereka itu berbahaya. Maksudnya mereka di sini GMO ya. Jadi para kritik itu berargumen bahwa GMO itu berbahaya atau merugikan manusia. Berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi berbahaya terhadap kesehatan manusia dan berbahaya terhadap lingkungan. Kemudian paragraf kedua, conversely itu kebalikannya atau sebaliknya gitu ya. Proponen itu yang mendukung. Jadi yang mendukung GMO itu melihat GMO sebagai sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya scarcity itu kelangkaan. Jadi kelangkaan makanan dan malnutrisi. Seperti itu. Jadi yang ini setuju, yang atas enggak gitu ya, teman-teman. Yang satu berpandangan kalau itu berbahaya, yang satu berpandangan kalau dia itu tidak berbahaya, justru malah penting karena untuk bisa mengurangi kelangkaan makanan atau mengatasi kelangkaan makanan seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alfa, dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu ditulis. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Yang satu setuju pandangan mengenai GMO itu, yang satu setuju yaitu kritik tidak setuju ya. Kemudian yang kedua itu dia setuju. Seperti itu. Nah, kemungkinan alfa bisa. Nah, bagaimana dengan paragraf 1, Sir? Nah, paragraf 1 itu perkenalan atau memperkenalkan GMO-nya. Oke, jadi GMO-nya atau si penulis di sini dia netral, teman-teman. Memperkenalkan dulu yang mana yang ingin dibahas, yaitu tentang GMO. Oke, berarti yang alfa kemungkinan bisa. Kita cek dulu yang Bravo. Kalau yang Bravo definisi, tadi ada ya, definisi GMO itu adalah genetically modified organism. Dan dua contoh dari GMO. Nah, yang nggak ada itu adalah contohnya ini, teman-teman. Kita nggak diberikan contoh GMO di sini. Misalnya kayak domba apa sih, saya lupa teman-teman. Namanya domba sansan atau apa gitu loh. Yang umurnya itu pendek. Seperti itu. Tapi itu kalau misalkan buat mengatasi kelangkaan daging, nah itu bisa. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi Bravo ini nggak ada. Yang two examples of GMOs are given nggak ada. Berarti bukan Bravo ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, dua masalah atau dua kendala gitu ya dengan GMO dan solusinya itu diberikan. Nah, nggak ada juga. Yang dua tadi bukan kendala atau problems, bukan juga contoh, tapi itu tadi pandangan. Dua pandangan yang berbeda. Oke, Charlie bukan. Kalau yang Delta, dua kelebihan dan kekurangan dari GMO itu dijelaskan. Nah, nggak ada tadi kekurangannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, nggak ada teman-teman. Itu tadi cuman perbedaan pandangan saja. Seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya. Two different views on GMOs are presented. Seperti itu. Atau dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan. Lanjut ke nomor 3. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Baik, ada jawaban alpha, dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Oke, then let's do it together. Kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi,
tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai, nah tone itu adalah keterlibatan si penulis atau si penulis itu menuliskan perasaannya atau tidak, yang dia rasakan atau tidak. Nah kalau ada berarti dia subjektif, kalau nggak ada berarti dia objektif atau netral, seperti itu. Kita cek dulu ya. Di situ kalimat pertama di setiap paragraf berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangat mengkhawatirkan. Nah ini yang saya maksud teman-teman. Si penulis menuliskan emosinya atau perasaannya mengenai topik yang dia angkat, yaitu alarming. Alarming itu artinya mengkhawatirkan atau serius ya. Nggak bisa dibuat bercanda, maksudnya seperti itu. Nah berarti di sini si penulis itu merasakan khawatir. Oke, nah jawabannya yang tepat adalah yang alpha. Good job guys. Concerned itu artinya khawatir, takut, cemas, seperti itu. Kalau yang bravo disinterested itu artinya tidak tertarik. Kalau tidak tertarik ngapain dibahas gitu ya. Otomatis bravo bukan. Kalau yang cari pleasure itu kalau saya nggak salah artinya biasa-biasa aja. Tidak tidak tertarik, sama kayak yang bravo teman-teman. Seperti itu. Bukan ya. Kalau yang delta exaggerated itu artinya dilebih-lebihkan atau biasa kita nyebutnya alay gitu ya, teman-teman. Bukan dilebih-lebihkan karena si penulis di situ menyebutkan data. Kalau kita lihat di beberapa kalimat lanjutannya itu ada angka-angka, ada tahun, ada angka. Artinya dia ngomong bukan berdasarkan bukan tidak berdasar ya, tapi ada dasarnya, ada datanya seperti itu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah alpha. Well, good job guys. Oke. Nomor 4 sampai selesai ini nanti adalah soal yang saya comot asli dari ITS. Ya, mungkin agak beda, sedikit lebih panjang. Tapi dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, dan semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah what is the passage mainly about? Tentang apa teks ini? Intinya gitu ya. Nah, berarti ini adalah nama lain dari main idea atau topik. Cara menjawabnya kita baca topik sentence-nya, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata berbahasa Prancis Renaissance itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam penampilan ini itu sangat mempengaruhi budaya musik dari periode Renaissance. Bagaimana orang-orang itu berpikir tentang musik dan juga cara bagaimana musik itu disusun atau dibuat, dialami, dibahas dan disebarkan. Maksudnya disebarkan itu ditampilkan di mana-mana gitu ya. Paragraf terakhir, musical. Jadi Renaissance yang bermusik gitu ya, teman-teman. Di Eropa itu lebih lebih ke gerakan budaya umum atau gerakan budaya secara luas gitu ya, dan keadaan pikiran atau keadaan mental gitu ya, daripada hanyalah sebuah series atau rangkaian teknik musik tertentu. Nah, itu tadi ngomongin tentang Renaissance di Eropa ya, teman-teman. Dan pengaruhnya kepada budaya, salah satunya ke musik. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat, that's right, yaitu yang Charlie ya. The European Renaissance as a cultural development that included changes in musical style. Jadi, Renaissance-nya Eropa
sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup di dalamnya perubahan-perubahan dalam gaya bermusik seperti itu. Oke, well done. Lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Kira jawaban delta. Saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini nama lain dari main idea ya, main discussion itu. Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, berbeda dari opini publik gitu ya, atau opini yang populer, umum gitu. Frost itu kalau saya nggak salah itu tanah yang beku dan temperatur yang sangat dingin itu apa ya, berpengaruh sangat sedikit pada pewarnaan dari daun-daun di musim gugur atau daun-daun yang berguguran maksudnya gitu ya. Kemudian paragraf kedua berbunyi, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu hijau karena mereka mengandung jumlah yang besar dari pigmen-pigmen hijau yang disebut klorofil. Paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah atau ungu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut anthocyanins. Paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang menggugurkan daun tidak bisa bertahan hidup di musim dingin jika mereka tetap mereka tetap menjaga gitu ya, menjaga daun mereka, maksudnya tidak merontokkan daun mereka, karena daun mereka itu akan kehilangan lebih banyak sekali air daripada akan kehilangan lebih banyak sekali air karena gitu ya, atau atas udara musim dingin yang kering daripada yang akarnya itu bisa serap dari tanah yang membeku. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman. Berarti intinya adalah sebenarnya pewarnaan daun itu bukan atau apa ya? Tidak tidak eh, dipengaruhi oleh musim atau musim itu berpengaruh sangat sedikit terhadap pewarnaan daun-daun suatu tanaman. Jadi lebih tadi ya, karena ada namanya pigmen tadi, bukan karena suhu ataupun bukan karena suhu atau temperatur. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD. Tadi jawaban teman-teman adalah delta ya. Oke, kita cek yang delta, the reasons for changes in the color of leaves. Ya, that's right teman-teman. Jadi alasan-alasan atas perubahan-perubahan pada warna dari daun-daun. Seperti itu. Oke, good job. Jawabannya adalah yang delta. Oke, nice. Lanjut, hati-hati dengan yang bravo ya. Itu jebakan teman-teman. Jadi akibat-akibat dari eh, cuaca dan suhu pada pohon. Karena di kalimat pertama itu dijelaskan kalau kayak membantah kepercayaan umum dari orang-orang. Kalau orang-orang tuh mikirnya daun-daun tanaman warnanya itu berubah karena suhu ataupun cuaca, padahal bukan. Suhu dan cuaca itu cuman berpengaruh sedikit, maksudnya seperti itu.
Oke, lanjut ke nomor 6. That's right, jawabannya delta. Number 6, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Baik, ada jawaban delta, delta, dan sepertinya semuanya menjawab delta ya. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa kalau di reading kita baca soalnya dulu. Nah, di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to, jadi main point itu nama lain dari main idea ya, atau inti gitu ya. Inti dari teks ini adalah untuk, nah sama kayak purpose teman-teman. Jadinya ya, ada to-nya di situ. Nah, kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, perubahan dari pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil, seperti misalnya batu bara untuk yang palm trees tadi ya, dan oil itu minyak itu untuk yang dinosaurus, merupakan sebuah fenomena yang diketahui banyak orang. Nah, setelahnya itu kalau kita baca juga nggak apa-apa, karena cuma satu kalimat. Kalimatnya berbunyi, tapi bagaimana itu terjadi? Maksudnya perubahan dari pohon palem tadi sama dinosaurus kok bisa jadi bahan bakar tadi ya, seperti itu. Nah, paragraf kedua berbunyi, bahan bakar fosil itu berawal dengan banyaknya kehidupan dan terbatasnya oksigen. Kemudian paragraf berikutnya, batu bara itu terbentuk ketika pit itu kalau saya nggak salah, ini ya teman-teman, tanah yang mau jadi batu bara gitu. Bisa dibilang calon batu bara gitu. Jadi calon batu bara itu atau bakal batu bara itu eh, dikompres atau dipadatkan dengan sangat oleh tekanan atau berat dari deposit itu kumpulan-kumpulan gitu ya. Kumpulan-kumpulan yang semakin banyak di atasnya untuk memaksa, akhirnya jadi kayak diperas gitu, memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar dari pit tadi. Karena pit itu kan di tanah diimpit sama berat yang berat, apa beban yang berat di atasnya itu, akhirnya air sama larutan-larutan yang lain keluar gitu ya. Yang menyisakan massa dari karbon yang sangat padat. Seperti itu. Nah, jadi karena airnya keluar tadi, jadi tinggal karbonnya aja dan dia sangat padat seperti itu. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama periode atau zaman Carboniferous, banyak di much of the world resembled, banyak maksudnya gini, sebagian besar dunia gitu ya, sebagian besar permukaan bumi itu mirip atau menyerupai eh, rawa Okefenokee. Nah, ini saya nggak tahu apa ya, tapi jenis rawa gitu. Kemudian paragraf terakhir, pengumpulan atau kumpulan-kumpulan atau penyimpanan-penyimpanan yang besar dari batu bara dan minyak bumi itu masih ada di bawah tanah, masih tetap di bawah tanah. Tapi their cost itu harganya, maksudnya harga yang harus dibayar itu akan semakin meningkat gitu ya, secara drastis atau secara stabil, maksudnya secara pasti. Jadi pasti setiap tahun itu pasti akan tambah mahal gitu ya. Entah itu di dolar itu berarti dalam nilai uangnya, berarti semakin mahal secara finansial, secara uang, dan secara environmental terms. Jadi juga apa namanya, berbahaya atau beresiko terhadap lingkungan. Maksudnya seperti itu.
Nah, kita cek ABCD. Yang alpha mempromosikan atau mengajak gitu ya. The conservation of fossil fuels itu berarti pengelolaan atau mengajak untuk menjaga maksudnya gitu ya. Penggunaan bahan bakar fosil. Bukan ya, teman-teman. Karena ini tadi intinya adalah si penulis ingin menjelaskan bagaimana sih bahan bakar fosil itu bisa terbentuk. Yang awalnya dari palm trees atau pohon-pohonan seperti kelapa, palem, dan sebagainya itu kok bisa jadi coal. Dan juga dinosaurus, awalnya dia dinosaurus tiba-tiba bisa jadi minyak gitu ya. Itu bagaimana prosesnya tadi dijelaskan. Nah, berarti tadi jawabannya teman-teman adalah yang delta. Mari kita cek. Meningkatkan pengetahuan atau pemahaman tentang bagaimana fossil fuels atau bahan bakar fosil itu terbentuk. Nah, ketemu betul. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke, that's great. Lanjut nomor 7, berarti terakhir ya. Dicoba dulu, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis, guys. Silahkan jawabannya dikirim dulu di chat sebisanya, teman-teman. Beda nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Bravo, ada juga Delta ya. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek. Seperti biasa, kalau di reading kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Jadi, apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, berarti kita baca topik sentences-nya ya, karena pertanyaannya main discussion itu nama lain dari main idea atau topik seperti itu. Nah, kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Indiansnya Pueblo dari Amerika Serikat bagian selatan merupakan sejenis seni dari atau sejenis sebuah seni gitu ya, dengan kesulitan teknis yang sangat banyak atau sangat besar. Maksudnya bikinnya itu sangat sulit gitu ya. Kemudian paragraf kedua, refining the road chunks itu maksudnya adalah menyaring atau membersihkan gitu ya, atau ya jadi menyaring chunks di sini adalah gumpalan atau jadi gumpalan besar dari apa namanya, tanah liat yang barusan ditambang atau diambil dari alam. Itu merupakan kerja yang sangat sulit atau yang sangat membutuhkan banyak tenaga. Potters itu orang yang membuat pottery, teman-teman. Orang yang membuat gerabah gitu ya. Itu akan grind up itu menggiling gitu ya. Jadi menggiling atau apa sih bahasa Inggris? Kayak menyaring, kayak mengayak gitu ya, teman-teman. Apa namanya? Gumpalan besar tadi, gumpalan apa? Tanah liat besar tadi dengan grinder atau alat pengayak atau alat itu tadi penggiling tadi ya, yang menggunakan tangan. Jadi bukan mesin tapi pakai tangan. Dan kemudian setelah itu disaring, kemudian menyaringnya dengan ini tadi apa namanya? Menggilingnya eh, menjadi sebuah powder atau bedak atau bubuk gitu ya. Di sebuah metad. Metad itu adalah grinding stone atau sejenis mungkin ini maksudnya inilah teman-teman apa namanya? Lesung. Kalau di sini mungkin lesung gitu ya. Batu yang tengahnya itu apa namanya? Bolong gitu terus pakai alat tumbuk gitu ya. Itu namanya metad kalau dalam istilahnya di sana. Kemudian paragraf berikutnya, sebagian besar tanah liat itu membutuhkan tambahan dari
bahan yang non plastik. Non plastik itu maksudnya bahan padat berarti ya, karena plastik itu kan fleksibel gitu. Jadi non plastik artinya berarti yang bahannya agak padat gitu. Sehingga tanah liat tadi itu bisa menahan pengapian, yaitu pengerasan menggunakan suhu tinggi, panas yang sangat tinggi gitu ya, yang sangat panas, tanpa retak, tanpa retakan. Dan sehingga ruangan di dalam potnya tadi, pot-pot tadi atau gerabahnya tadi itu akan memiliki permukaan yang lembut atau halus gitu ya. Paragraf terakhir, setelah lapisan luar itu ditambahkan, tanah liat tadi itu kemudian dicampur atau diaduk gitu ya dengan sangat vigorously, itu dengan membutuhkan banyak tenaga atau dengan sangat kuat seperti itu. Oke, kita cek. Berarti tadi intinya adalah mempersiapkan tanah liat tadi ya, teman-teman, untuk membuat gerabah di suku Pueblo Indians atau Amerika Serikat bagian selatan. Kita cek tadi jawaban teman-teman antara Bravo sama Delta ya. Kita cek yang Bravo dulu. Sumber-sumber dari tanah liat yang digunakan untuk membuat gerabah Pueblo. Nah, bukan sumbernya ya, teman-teman, tapi lebih ke cara mengolahnya. Berarti Bravo bukan, teman-teman. Oke. Kalau yang Delta proses yang digunakan untuk mempersiapkan atau mengolah tadi yang saya sebutkan sebelumnya tadi, tanah liat untuk membuat poterinya atau gerabahnya Pueblo. Nah, ketemu berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang Delta. Ya, jadi proses yang dipakai untuk mempersiapkan tanah liat tadi untuk membuat gerabah di suku Pueblo Indian seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang reading yang pertama, yaitu teknik untuk mengerjakan beberapa soal reading yang bisa teman-teman lakukan, yaitu dengan membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya, teman-teman, teknik ini dipakai ketika teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Oke, atau keseluruhan mengenai teks. Tidak perlu dibaca semuanya, karena nanti justru teman-teman pasti akan dibingungkan dengan informasi tambahan atau additional information, intermezzo, dan sebagainya. Jadi cukup baca intinya saja, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Yang namanya tadi itu adalah topic sentence. Seperti itu. Nah, silakan. Kalau mau ada pertanyaan dulu, silakan teman-teman sebelum kita tutup. Nggak ada ya? Baik, sebentar. Di chat sepertinya ada yang bertanya. Oke, hampir semua atau pasti semua bahan bacaan yang tadi saya sebutkan, atau mungkin saya coba tanya ke yang lain dulu ya. Kapan kita menggunakan cara ini, teman-teman? Kapan kita menjawab soal reading itu cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke, satu main idea, boleh lah. Main idea, kemudian tadi ada 3 ya, bukan cuma main idea aja. Ideas organization. That's right, idea organization. Bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya. Ya, satu lagi, Tone, teman-teman. purpose, and cause. Betul, tone, purpose, sama course. Tone itu adalah suasana hati si penulis atau subjektivitas si penulis. Seperti itu. Kemudian purpose itu tujuan si penulis menulis teks tersebut. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan apa yang membahas topik yang sama. Intinya itu adalah soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan mengenai teks seperti itu. Nah, maka teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Sebenarnya teman-teman baca semua juga nggak salah ya. Cuman tadi musuh kita adalah waktu, teman-teman. Dan tentunya nanti pasti teman-teman juga dibingungkan dengan vocab-vocab di dalam teks, terutama yang biasanya tiba-tiba berubah. Informasi tambahan tapi tiba-tiba berubah seperti itu. Itu nanti ada, teman-teman. Nah, itu takutnya. Maka teman-teman daripada dibingungkan dengan seperti itu, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Jadi kalau ditanya apakah hampir semua soal reading itu cara menjawabnya seperti itu, jawabannya tidak, Miss. Tergantung soalnya. Seperti itu. Kira-kira contoh soal bagaimana yang mengharuskan kita baca keseluruhan. Berarti ada ya. Kalau keseluruhan nggak ada, teman-teman. Ya sebenarnya ini, jenis soal ini atau menanyakan keseluruhan teks itu adalah ada dua pilihan, teman-teman. Umumnya
orang itu pasti akan membahas keseluruhan, maksudnya akan membaca keseluruh teks, ya. Tapi tidak saya sarankan, karena ada yang namanya tadi, di dalam teks itu bukan cuma main idea, teman-teman. Ada juga yang namanya supporting idea, ada juga intermezzo, ada juga additional information yang mana nggak nyambung dengan yang sebenarnya ingin dibahas atau intinya, seperti itu. Nah, daripada teman-teman dibingungkan dengan ide-ide yang nggak nyambung dengan intinya, maka nggak perlu dibaca itu ya. Cukup baca main idenya, sorry, topik sentence-nya saja, seperti itu. Kemudian, sebentar. Kalau mengatasi soal deduktif dan induktif gimana, Mister? Nggak ada, teman-teman. Di deduktif, induktif itu adalah, gimana ya, ketika teman-teman nanti menulis yang namanya argumentative writing. Menulis ya, di soal TOEFL nggak ada menulis. Jadi kalau teman-teman ngambil IELTS, ketika teman-teman belajar IELTS terutama di bagian writing, nah, sebenarnya kan kita menulis atau ngomong itu kan tujuannya banyak, teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman disuruh menuliskan argumennya, nah itu istilahnya namanya argumentative writing. Itu baru ada yang namanya deduktif atau induktif. Ada namanya thesis statement, ya. Nah, tapi kalau di teksnya TOEFL itu report. Kebanyakan teksnya itu report, teman-teman. Kalau nggak report ya apa namanya? Deskriptif. Intinya ngomongin tentang suatu fakta, bukan tentang argumen. Argumen seseorang. Maka deduktif, induktif itu nggak ada. Seperti itu di soal structure TOEFL. Maksud saya di soal reading TOEFL ya. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman nanti belajar IELTS di writing-nya, itu nanti harusnya ya, itu nanti akan dibahas. Seperti itu. Jadi caranya kita menyampaikan argumen kita itu boleh langsung, misalnya di awal itunya, biasanya disebutnya deduktif gitu ya. Kemudian kalau misalkan di akhir, thesis statement-nya itu di akhir, atau intinya di akhir, nah itu induktif, seperti itu. Ada juga yang di dua-duanya, ada pengulangan, seperti itu. Oke, tapi di reading TOEFL nggak ada. Kemudian, kalau pertanyaannya tentang pertanyaan yang salah dari teks, nah itu materi kita besok, Mister. Jadi gini teman-teman, informasi yang ditanyakan di reading itu ada dua. Ada informasi besar keseluruhan teks yang kita bahas hari ini ya. Oke, ada juga yang namanya detail. Nah, detail itu yang ditanyakan itu peritilan-peritilan kecil di dalam teks, bukan mengenai garis besar mengenai teks. Misalnya di teks itu ngomongin tentang gerabah tadi ya, misalnya saya kasih lihat teman-teman. Nah, misalnya tentang gerabah ini, tiba-tiba ada pertanyaan tentang metad itu apa? Misalnya. Nah, teks ini kan bukan ngomongin metad, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan detail. Jadi pertanyaan yang di reading ini nanti ngomongin tentang informasi kecil, peritilan-peritilan di dalam teks. Itu nggak bisa dengan cara yang hari ini kita pelajari. Beda ya, beda konteks seperti itu. Makanya di reading itu salah satu tantangan teman-teman adalah mengelompokkan soalnya. Apakah soal itu menanyakan garis besar mengenai teks? Ya. Nah, yang mana cara mengerjakannya cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Atau dia menanyakan detail-detail kecil seperti ini. Ya, misalnya kapan. Nah, ini kapan itu juga detail. Misalnya juga eh, siapa, misalnya siapa yang menggunakan ini. Nah, ini jawabannya ancient potters dan sebagainya. Itu namanya detail, teman-teman. Nah, salah satunya itu menanyakan yang salah mengenai suatu detail. Nah, itu kita bahas besok. Kemudian waktu soalnya, Mister. Kemarin nyoba tes ada yang panjang banget dan banyak ide yang unnecessary. Waktu soalnya, Mister. Kemarin nyoba tes ada yang panjang banget. Oh, mungkin maksudnya ini saya bingung. Maksudnya gimana, Mis? Mungkin teksnya panjang ya. Kalau teksnya panjang, kalau yang asli dari TS itu pasti, teman-teman. Itu pasti panjang-panjang. Nah, ini contohnya yang saya tampilkan ke teman-teman ini yang panjang-panjang. Masalahnya waktu gitu, Mister. Nah, makanya di sini tugas saya adalah menyampaikan ke teman-teman, apa soalnya saya ini kalau tes nggak bisa direkam. Sebenarnya bisa sih, cuman saya belum pernah, ngerekam karena itu juga resiko, teman-teman. Maksudnya resiko kalau saya rekam terus, eee, nyebar di internet kan jadi nggak baik gitu. Karena nggak boleh, selama tes itu nggak boleh ada orang lain di ruangan dan nggak boleh direkam, seperti itu. Tapi ya karena saya nakal gitu ya teman-teman, soal saya rekam, saya buat belajar sendiri, seperti itu. Nah makanya
saya sampaikan ke teman-teman cara apa yang bisa saya pakai, teman-teman. Bahkan ini mungkin buat cerita buat teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman masih ragu nih. Saya dulu tuh pernah dianulir, teman-teman. Jadi sertifikat tidak diberikan. Alasannya itu sangat tidak masuk akal. Alasannya karena karena mengerjakan saya di reading itu terlalu cepat. Hanya bukan, tidak sampai setengah, tidak sampai 50% alokasi waktu itu selesai semua reading dan salah itu tidak sampai 8 soal. Itu salahnya. Jadi maksudnya benernya itu sekitar 42 lebih. 42 atau 43 lah seperti itu. Nah, itu akhirnya dianulir, maksudnya mencurigakan seperti itu, teman-teman. Suruh buka kamar mandi, suruh buka lemari, suruh eh, ngeliatin isi kantong dan sebagainya seperti itu. Itu pun nggak terbukti curang pun tetap dianulir. Seperti itu. Makanya saya nanti tidak sarankan teman-teman ngambil tes online di beberapa lembaga. Nanti di akhir reading saya akan jelaskan, teman-teman. Di akhir reading nanti akan saya share beberapa informasi yang saya rahasiakan sebenarnya selama ini ya, gitu. Kemudian sebentar, contoh what it online means sama itu besok ya. Pokoknya yang menanyakan garis-garis semuanya yang kecil-kecil seperti itu bukan materi kita hari ini, itu materi kita besok. Itu di bagian detail ya, teman-teman. Kalau yang means itu vocab, besok juga. Kalau yang pronoun it itu reference, pronoun reference, teman-teman. Atau rujukan kata ganti seperti itu. Kemudian sebentar. Masalahnya waktu ya tadi ya, makanya tugas saya di sini adalah menyampaikan ke teman-teman trik menjawab reading dengan cepat. Ya, makanya saya larang teman-teman untuk membaca seluruh teks karena pasti teman-teman boleh coba deh ketika latihan. Coba teman-teman baca teksnya dulu, teman-teman baca soalnya, kemudian pasti nanti balik lagi baca teksnya lagi. Dan itu nanti akan mengulangi pekerjaan yang teman-teman sudah lakukan diulangi lagi. Jadi nggak perlu teman-teman. Jadi membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga seperti itu. Kemudian Mister, selain pakai kira-kira, ada trik nggak buat jawab soal sinonim yang nggak ngerti artinya? Ada besok ya. Pokoknya yang soal-soal yang mungkin teman-teman belum temukan hari ini itu materi kita besok dan hari ketiganya. Sebenarnya ada yang lebih sulit lagi teman-teman. Namanya inference. Itu materi kita reading terakhir nanti. Ya, kita disuruh nebak, benar-benar kita disuruh membuat kesimpulan atau tebakan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Alias kalau teman-teman lihat pilihan jawaban A, B, C, D itu di teks nggak ada, teman-teman. Nah, itu ada soal reading itu yang jawabannya di teks nggak ada, itu ada. Nanti kita bahas di bagian terakhir ya. Kemudian ada pertanyaan, agar skor TOEFL 530 ke atas itu berapa jumlah salah? Nah, itu kita bahas juga di hari terakhir nanti. Oke? Karena TOEFL ITP ya, teman-teman itu menggunakan presentasi, tapi lebih gampangnya itu sudah dimasukkan ke dalam tabel, teman-teman. Jadi kalau misalkan listening itu benernya sekian, nanti nilainya teman-teman sekian. Nanti di hari terakhir reading hari terakhir itu materinya sedikit kok. Jadi nanti pasti sisa waktunya banyak, nanti kita bisa pasti akan saya jelaskan itu untuk penghitungan nilai seperti itu. Kemudian Mister, kita tes TOEFL ujiannya kapan, Mister? Nah, ini prediksi saya ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kan harusnya kita masih ada 6 pertemuan. Nah, tapi karena di awal saya sudah sampaikan, reading itu bisa saya ringkas, teman-teman. Yang harusnya 6 chapters, itu nanti bisa saya singkat menjadi 3 chapter. Karena saya menemukan cara yang lebih sederhana lagi ya. Yang pertama ini yang saya jelaskan ke teman-teman ini. Oke, masih ada 2. Nah, berarti teman-teman setelah program selesai, kemungkinan masih ada 1 hari off, 1 hari libur. Karena itu masih jatah kita. Harusnya 3, tapi kan saya 2 hari, kapan hari itu kan nggak masuk 2 kali, teman-teman. Ya, jadi harusnya 3 hari teman-teman off, tapi karena 2 hari yang dulu itu saya nggak masuk 2 kali, otomatis jadi eh, tinggal 1 nanti. Nah, kalau misalkan saya dulu itu masuk terus, harusnya hari ini terakhir, teman-teman, materi reading yang terakhir. Nah, teman-teman nanti ada waktu off 3 hari untuk menyiapkan sebelum hari tes. Nah, itu prediksi saya ya, tapi karena tes TOEFL-nya itu nanti yang menghandle bukan saya, teman-teman, tapi langsung dari admin. Ya, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman, silakan.
Atau nanti kalau ada pertanyaan boleh japri gitu aja ya, teman-teman. Dan saya minta maaf karena hari ini tadi telatnya lama banget karena ya itu tadi saya, sampai, tempat saya juga harus ke kamar mandi dulu karena basah kuyup ya. Intinya ya alhamdulillah masih bisa kelas gitu ya, teman-teman. Thank you so much for attending the class today guys, masih setia ya menghadiri kelas malam bersama saya. Thank you so much. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night all. See you next time.